Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Deswita Adelia dari kelas 12 Teknik Komputer dan Jaringan SMKN 1 Tapin Selatan. Ingin memberikan video atau penjelasan tentang materi konsep firewall. Nah, yang pertama-tama di sini saya ingin membahas definisi firewall. Nah, mungkin di kalangan umum kata firewall ini cukup asing. Jadi, sederhana saja, firewall merupakan sebuah sistem keamanan jaringan komputer yang melindungi komputer dari semua serangan dari komputer luar. Firewall memonitori dan mengontrol semua lalu lintas jaringan masuk dan keluar yang kamu lakukan berdasarkan aturan keamanan yang telah ditetapkan. Secara umum, firewall adalah program perangkat lunak yang mencegah akses tidak sah ke jaringan pribadi Anda. Jadi, firewall adalah alat yang dapat digunakan untuk meningkatkan keamanan komputer yang terhubung ke jaringan seperti LAN atau internet. Kita akan lanjut ke pembahasan yang kedua, yaitu jenis-jenis firewall. Nah, jenis-jenis firewall ini terbagi menjadi dua jenis, yaitu personal firewall dan network firewall. Personal firewall yaitu firewall yang dirancang untuk melindungi sebuah komputer yang telah terhubung ke jaringan dari akses yang tidak dikehendaki. Firewall jenis ini akhir-akhir ini berevolusi menjadi sebuah kumpulan program yang bertujuan mengamankan komputer secara total. Dengan ini ditambahkannya beberapa fitur pengaman tambahan semacam perangkat proteksi terhadap virus, anti-spyware, anti-spam, dan lainnya. Bahkan beberapa produk lainnya yang dilengkapi dengan fungsi pendeteksi gangguan keamanan jaringan. Contohnya dari firewall jenis ini yaitu salah satunya Microsoft Windows Firewall yang telah diintegrasi dalam sistem operasi Windows XP Server Back 2. Nah, personal firewall ini secara umum hanya memiliki dua fitur paket filter firewall dan stateful firewall. Itu adalah penjelasan personal firewall. Selanjutnya adalah network firewall. Ini dirancang untuk melindungi jaringan secara keseluruhan dari berbagai serangan. Umumnya dijumpai dalam dua bentuk, yakni sebuah perangkat telah terdeteksi atau sebagai software yang diinstalisasi dalam sebuah server. Contohnya dari firewall jenis ini adalah Microsoft Internet Security and Acceleration Server pada sistem operasi terhadap Cisco. Nah, firewall jenis ini memiliki beberapa fitur utama, yakni apa yang telah dimiliki oleh personal firewall. Di sini juga terdapat paket filter firewall dan travel firewall. Nah, tambahannya adalah seperti circuit level gateway, application level gateway, dan juga node firewall. Jadi network firewall umumnya bersifat transparan atau tidak terlihat dari si user dan pengguna teknologi router untuk menentukan paket mana yang akan diizinkan atau diterima dan paket mana yang akan ditolak. Ke pembahasan yang ketiga, kita akan membahas fungsi firewall atau tembok api. Fungsi firewall atau tembok api adalah 1. Harus dapat mengatur lalu lintas jaringan untuk mengakses jaringan privat atau komputer yang sedang dilindungi oleh tembok api. Tembok api melakukan hal yang demikian dengan melakukan introspeksi terhadap paket-paket dan memantau koneksi yang sedang dibuat, lalu melakukan pelapisan atau filtering terhadap koneksi berdasarkan hasil introspeksi paket dan koneksi internet. Kemudian fungsi fundamental tembok api yang kedua
adalah tembok api dapat melakukan autentifikasi terhadap akses di mana protokol TCP/IP dibangun dengan premis bahwa protokol tersebut mendukung komunikasi yang terbuka jika dua host saling mengetahui IP satu sama lain. Maka mereka diizinkan untuk saling berkomunikasi. Pada awal-awal perkembangan internet, hal ini boleh dianggap suatu berkah, tetapi berbeda dengan saat ini, di mana saat ini semakin banyak yang terhubung ke internet karena mungkin kita tidak mau siapa saja yang dapat berkomunikasi dengan sistem yang kita miliki. Firewall juga dilengkapi dengan fungsi autentifikasi dengan menggunakan beberapa mekanisme autentifikasi yaitu yang pertama, firewall dapat meminta input pengguna mengenai nama pengguna atau user dan kata sandi atau password. Metode yang kedua adalah dengan menggunakan sertifikasi digital atau kunci publik. Kemudian metode selanjutnya adalah menggunakan free shared key atau kunci telah diberitahukan sebelumnya kepada pengguna. Fungsi yang ketiga adalah melindungi sumber daya dari ancaman yang mungkin datang. Privasi ini dapat diperoleh dengan menggunakan beberapa peraturan mengenai akses atau kontrol pengguna SPI, application proxy, atau kombinasi semua untuk mencegah host-host yang dilindungi dari akses yang dapat diakses host-host yang mencurigakan. Kemudian firewall juga mampu mencatat semua kejadian. Karena mencatat apa-apa saja di firewall amatilah pentingnya, sehingga bisa membantu kita untuk memperkirakan kemungkinan penjebolan keamanan atau memberikan umpan balik yang berguna untuk kinerja firewall yang dilakukan oleh administrator. Yang keempat, kita akan membahas tentang cara kerja firewall. Saya di sini akan membahas cara kerja firewall. Pada dasarnya, firewall bisa kita ibaratkan sebagai pintu rumah yang memiliki bangunan rumah yang lengkap. Nah, pintu rumah ini berfungsi untuk menghindari serangan dari luar. Serangan apa? Semisal kita ambil contoh serangan maling. Pintu rumah ini berfungsi mengamankan barang-barang di dalam rumah. Siapa yang memiliki akses pintu rumah ini? Tentu saja ada dua, yaitu yang punya rumah dan yang memiliki kunci. Maka maling tadi tidak memiliki dua metode ini, yaitu punya rumah bukan maling, yang punya kunci pasti tentu bukan maling, sehingga maling tidak bisa menembus rumah itu. Makanya firewall bisa diibaratkan dengan pintu rumah atau penghalang di antara serangan dengan data yang ada di dalamnya. Nah, bisa kita lihat contoh, nanti saya masukkan videonya atau saya masukkan fotonya. Nah, bisa kita lihat pada gambar yang contoh di atas, itu adalah contoh cara kerjanya firewall. Nah, di sini bisa dilihat pada gambar di atas, terdapat sebuah internet yang dihubungkan ke input traffic yang dihubungkan lagi ke firewall. Firewall memiliki dua jalur yang keluar dengan jalur yang ke dalam. Ini akan menghubungkan PC, laptop, kemudian printer, dan perangkat-perangkat lain. Nah, ketika ada data yang masuk ke internet, kemudian masuk melalui input traffic atau jalur masuk, dan
dihadapkan oleh sebuah firewall, maka akan memiliki dua kemungkinan. Yang pertama, ketika data berasal dari internet ini tidak mengandung virus, maka dia akan lurus masuk, akan melakukan jalur masuk unauthorized traffic passes atau jalur masuk yang diterima, sehingga dia akan bisa melanjutkan lagi ke perangkat lainnya. Nah, ketika ada data yang bisa masuk, misalkan data yang mengandung virus atau mengandung malware lainnya, maka data tersebut akan menyimpang atau dibakar si firewall. Ini saya tunjuk sebagai dari kursor ini contohnya. Nah, kemudian dia akan masuk ke dalam unauthorized traffic is reject atau jalur yang ditolak, sehingga akan terbakar dan terbuang. Nah, seperti pada gambar ini, masuk ke sini dan akan terbakar. Nah, selanjutnya yang terakhir kita akan membahas tentang metode farewell. Nah, cara kerja atau metode farewell adalah dengan menyaring data atau paket antara jaringan di suatu internet. Firewall juga dapat mengizinkan boleh atau tidaknya suatu paket diakses oleh komputer. Ada 3 cara yang bisa digunakan firewall untuk mengamankan sebuah jaringan. Yang pertama yaitu paket filtering. Dalam konsep ini, firewall menggunakan aturan tertentu untuk melihat boleh atau tidaknya suatu data masuk ke jaringan. Kemudian setiap paket diperiksa secara sendiri-sendiri atau dalam isolasi. Jika paket tersebut dikirim dalam grup, maka akan diperiksa satu per satu. Ketika sebuah paket dianggap berbahaya, maka ia tidak akan diizinkan untuk masuk. Begitupun sebaliknya, ketika sebuah paket dianggap aman, maka dia akan diteruskan ke sistem yang memiliki dan memintanya. Nah, lanjut yang kedua. Kemudian proxy server. Dalam konsep ini, aplikasi proxy berada di dalam firewall dan bertugas untuk memeriksa paket yang saling ditukarkan dalam jaringan. Sistem ini dapat dikatakan lebih efektif. Kenapa dikatakan lebih efektif? Karena semua informasi yang diberikan diperiksa secara terinstalisasi. Cara kerja semacam ini bisa dilakukan lebih canggih karena proxy server berusaha menciptakan hubungan antara jaringan yang mirip. Nah, yang terakhir ya, kemudian stateful interface. Dalam konsep ini kita menelusuri paket yang diterima dengan memiliki aktivitas sebelumnya. Paket yang diterima kemudian diperiksa dalam database paket. Jika paket berkonotasi positif atau tidak menunjukkan risiko bahaya, maka dia akan diteruskan ke sistem yang meminta. Sekian video materi firewall dari saya. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.